Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Aswaja. Satu program yang kita tunggu bersama karena program Hujjah Aswaja adalah program yang mencerahkan ilmu agama kita. Di dalam program Hujjah Aswaja kita membahas tentang amalia dan ubudiyah kita bersama, ditinjau dari segi dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwasannya program Hujjah Aswaja ini terselenggara bekerjasama antara Aswaja Center PWNU Jawa Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan, dan didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas tema metode dakwah ulama Nusantara. Pasti ada beragam metode dakwah antara satu daerah dengan daerah lain, negara satu negara yang lain, dan di sini kita membahas tentang metode dakwah ulama Nusantara sebagai ciri khas kita Islam Nusantara di Indonesia ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio, beliau adalah Ustadz Fauzi Palestin MSI, tim narasumber dari Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, ini di era new normal ini sudah turun-turun Ustaz. Insyaallah Ustaz. Iya ya, mudah-mudahan setelah kita terisolir dengan pandemi, kemudian new normal ini mudah-mudahan ya dakwah kita itu ya semakin ada Ustaz ya. Dan juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membumikan Islam Nusantara. Ahli sunnah wal jamaah Ustaz. Ya Ustaz, kita membahas tentang ulama Nusantara, metode dakwah ulama Nusantara. Kita lihat kalau kita mengatakan ulama Nusantara kan pasti diawali dari Wali Songo Ustaz ya. Wali Songo. Karena kita mempunyai slogan Islam Nusantara itu kan artinya Islam yang dibawa, yang dimulai dari zaman para Wali Songo. Ya, apa dan bagaimana metode dakwah yang dibawakan oleh ulama-ulama Nusantara dimulai dari zaman Wali Songo itu? Bagaimana Ustaz? Baik Ustaz, kita bersyukur hidup di bumi Indonesia ini. Yeah. Walaupun Ka'bahnya tidak ada di Indonesia ya, paling adanya di asrama haji. Kemudian makbarah Nabi kita Nabi Muhammad itu berada di kota Madinah. Tetapi perkembangan Islam di Indonesia ini luar biasa Ustaz. Sehingga sering ketika bertemu dengan ulama-ulama di berbagai negara saat umrah Ustaz, beliau sering bilang kuntu muta'ajiban bi Indonesia. Jadi saya sangat kagum-kagum dengan perkembangan Islam di Indonesia. Karena luar biasa perkembangan Ustaz, bahkan sudah terbukti menjadi Islam mayoritas atau yang penduduknya mayoritas umat Islam. Nah ini perlu kita gali, perlu kita syukuri bersama apa latar belakang kesuksesan para dakwah atau para dai kita di masa lalu. Ada kitab yang sebenarnya mengulas tentang dakwah ulama-ulama kita. Nama kitabnya itu adalah Ahlal Musamarah ya, fi Auliya'il Ashrah, yaitu tentang bagaimana metodologi ulama-ulama Wali Songo di dalam memperjuangkan atau menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Indonesia. Bapak Ibu atau para jamaah TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari kajian ilmu sastra Ustaz, ternyata memang ad-da'wah wal khitabah itu bagian daripada seni. Posisinya sama dengan syair. Gitu. Maka kalau ada orang melakukan dakwah tanpa ada nilai estetikanya, maka itu sebenarnya di luar daripada konsep dakwah itu sendiri. Begitu, Nah kebetulan di dalam dakwah Wali Songo ini mengedepankan yang namanya ad-da'wah al-layyinah.
dakwah dengan metode kelembutan. Kok bisa? Karena memang para wali songo itu datangnya dari Yaman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW singgung bahwa ahlul Yaman itu hum araqqu afidatan, adalah orang-orang yang mempunyai hati lembut. Paling lembut hatinya itu adalah ahlul Yaman. Maka kenapa di Indonesia itu dakwahnya dengan pola kelembutan yang kemudian keberhasilannya luar biasa, karena memang pendakwah yang ada di bumi Indonesia yaitu para wali songo itu kebanyakan dari Yaman begitu. Subhanallah. Jadi ketika mereka itu mendakwahkan, pasti ciri-ciri yang ada di negaranya itu pasti dibawa di Indonesia ini. Betul. Dan alhamdulillah ya ada walayinah itu ya dengan cara lembut, pasti dengan akhlak Ustaz ya. Dengan akhlakul karimah. Nah, begitu Ustaz. Dan apakah dakwah wali songo metode kelembutan itu membuat-buat sendiri Ustaz? Karena konon ada sebagian orang yang memang tidak menyukai terhadap dakwahnya wali songo. Ya, dengan pola yang bid'ah dan lain sebagainya. Tetapi pola dakwah wali songo itu sebenarnya pola dakwah yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, pola yang diajarkan oleh Al-Qur'an Karim. Ya. Betul, jadi Ustaz, kita akan membahas dan memberdeli itu Ustaz ya. Bagaimana pola yang diajarkan oleh songo yang bersumber dari Al-Qur'an Karim. Kita break sebentar. Ya, pemirsa tetap terus pantau Hujjah Aswaja ini tentang dakwah, metode dakwah ulama Nusantara yang memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Kita sore ini membahas tentang metode dakwah ulama Nusantara bersama Al-Ustadz Fauzi Plastin MSI, tim narasumber dari Aswaja Center PNU Jawa Timur. Ya Ustadz, tadi apa yang disampaikan oleh panjenengan bahwasanya dakwah-dakwah yang didakwakan oleh Wali Songo, yang mana itu juga dinamakan dakwah al-layyinah itu, dakwah yang lembut, kemudian juga cara-caranya itu juga berbeda dengan dakwah-dakwah ya mungkin ulama-ulama negara lain yaitu. Ya, itu bersumber dari Al-Qur'an Karim. Apakah ini berlandaskan Al-Qur'an Karim dan di mana letaknya Ustaz ya? Baik, dengan tanpa mengurangi atau tanpa menafikan perjuangan Islam terdahulu dengan menggunakan pedang Ustaz Karena zaman sahabat penaklukan Damaskus, Persia itu dengan pedang semua. Ya mungkin juga itu Ustaz ya, geologisnya Ustaz ya. Jadi karakternya juga jadi kita bicara dakwah lembut ini bukan berarti kita menafikan dakwah-dakwah Islam terdahulu. Ini perlu digarisbawahi Ustaz, karena sekarang era fitnah Ustaz. Kita dakwah lembut, layyinah, dikira kita menafikan dakwah para sahabat, perjuangan para sahabat terdahulu. Maka dakwah layyinah ini merupakan suatu pilihan Ustaz. Melihat kondisi kearifan lokal yang ada. Dan dari mana sebenarnya sumbernya? Ya tentu daripada Al-Qur'anul Karim. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap Nabiullah Musa alaihissalam beserta Nabiullah Harun, itu diperintahkan untuk berbicara kepada seorang Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Ini kita renungi, kita resapi betapa Allah mengajarkan kelembutan terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun kepada seorang Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Raja yang mengaku Tuhan padahal. Nah, itu. Tetapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk qaulan layyinan. Bagaimana dengan umat kita, dengan saudara-saudara kita yang tingkat kesombongannya itu tidak sampai sebagaimana Fir'aun. Jadi kalau kita juga dikorelasikan sekarang Ustaz ya, umpamanya kita itu bolehlah kita kritik kepada raja atau pemimpin, padahal ketika kalau kita melihat pemimpin di Indonesia, di dunia pun ini atau di Indonesia ini itu tidak sebejat Fir'aun Ustaz ya. Tidak sebejat Fir'aun. Mohon maaf, sejelek-jeleknya misalnya seorang pemimpin, seorang pejabat, mungkin kalau kita bandingkan dengan Fir'aun itu masih jauh Ustaz ya. Bagaimana uraian Fir'aun di dalam Al-Qur'an. Nah, ini Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun
qaulan layyinan kepada Fir'aun. Apalagi mafhum aulanya, apalagi orang yang level ya masih dijauh daripada Fir'aun. Iya, ya gitu. Jadi dengan perkataan lembut itu. Ya. Perkataan lembut. Dan memang di Al-Quran juga dijelaskan walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, dalam kondisi tertentu memang ketika kita membutuhkan untuk menghadirkan dakwah yang lembut ya, dan saat itu kita dengan pola kekerasan, pola yang tidak menyentuh perasaan terhadap objek dakwah kita, lam faddu min haulik, maka semua orang itu bisa menghindar, bisa menjauhi daripada dakwah itu sendiri. Apa mungkin kalau kita flashback ke pernyataan panjenengan dari awal ya, ketika antum mengatakan bahwasanya Yaman itu adalah ya terkenal dengan lembutnya hati, kemudian ketemu dengan kultur di Indonesia pada saat itu cocok gitu saja itu ya. Cocok ya, karena memang bagaimana ulama itu kan tafaqahu fid din ya. Ulama itu pasti faqih dalam agama. Al ulama'u ya'lamuna katsirun min ulumis syariah. Seorang ulama itu pasti tahu tentang syariat secara mendalam. Sehingga dia di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ilmu-ilmunya pasti menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi tidak asal ngomong. Bahkan dalam hadis itu di dalam riwayat Imam Bukhari itu ternyata memang cara berdakwah itu diajarkan syahadat dulu. Kalau syahadat sudah tahu diajarkan untuk melakukan sholat. Sholat itu bertahap begitu Ustaz. Dan mengetahui bagaimana pola dakwah Islam yang mendalam, yang sesungguhnya itu perlu tafaqquh fid din, benar-benar menguasai di dalam masalah agama. Maka di kita di ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya para kiai, para masyayikh, para ahli dakwah, saya di sini bukan kapasitas sebagai seorang ulama Ustadz, hanya menceritakan dakwah-dakwah beliau, itu menyampaikan sesuatu yang beliau tahu. Dan beliau amalkan. Beda dengan, mohon maaf, dengan orang-orang oknum-oknum tertentu sekarang yang kadang menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Begitu ya. Nah, kemudian kalau berarti kalau kita membahas tentang Islam Nusantara yang dimulai dari era Al-Mukarramun, para wali songo itu, berarti mereka juga ketika mengajarkan agama Islam maka pengetahuannya juga banyak sekali Ustadz gitu ya. Betul Ustadz. Jadi pengetahuan agama mereka, beliau itu memang sangat luar biasa Ustadz. Karena al-ulama'u yahfazunahum min naril akhirah. Itu menurut pendapatnya Yahya bin Mu'ad. Seorang ulama itu berupaya semaksimal mungkin bagaimana menjaga umat ini terselamatkan daripada ancaman neraka. Bagaimana bisa menyelamatkan umat kalau dirinya sendiri tidak paham bagaimana menyelamatkan. Nah, disitulah saya kira peran dakwah, peran dai, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Begitu. Kita sekarang ini Ustaz, alhamdulillah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala hidup di bumi Nusantara ini, Indonesia ini dengan mayoritas umat Islam terbanyak ya, dan juga negara yang mayoritas makhluk Islam terbanyak di dunia ya. Betul. Ya, kita juga bersyukur Ustaz ya kepada ulama-ulama sejak zaman Wali Songo itu Ustaz ya. Betul, dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Islam, keberadaan Islam yang menjadi mayoritas di bumi Indonesia itu adalah bagaimana kita mampu memelihara dan menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Karena otomatis Ustaz, karena di dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti ada at-tasamuhiyan, saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya, satu kiai dengan kiai yang lain, itu saling memahami, saling bertoleransi, termasuk dalam urusan pilkada Ustaz. Jadi kita biasa-biasa, kiai yang satunya dukung si A, kiai yang satunya dukung si B, itu tidak sampai ada cacian satu dengan yang lainnya. Inilah kerangka
pergerakan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Ustaz ya. Ya, Ustaz, ketika kita memahami bahwasannya dakwah para wali songo itu dengan dakwah al-layyinah, artinya dengan dakwah yang lembut. Bagaimana ketika dikorelasikan dengan tanha anil fahsya mungkar ini Ustaz ya. Ketika bagaimana sikap wali songo itu kalau ada kemungkaran Ustaz itu. Tapi jangan dijawab dulu Ustaz ya. Nanti kita break, setelah itu kita lanjut kembali. Dan pemirsa, nanti di segmen ketiga silakan pemirsa interaktif dengan kami di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Atau pemirsa yang mungkin belum sempat menelpon, ada sarana kita untuk bertanya kepada Ustadz Fauzi di Hujjah Aswaja kali ini lewat sosial media, yaitu dengan tagar Hujjah Aswaja TV 9 di IG TV 9 Nusantara dan FB TV 9. Silakan, dan kita akan menjawab di segmen berikutnya. Ya pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen ketiga ini silakan pemirsa bergabung dengan kami interaktif di 031 566 0109 di 031 566 0109 atau lewat sosial media lewat dengan tagar Hujjah Aswaja TV 9. Kirimkan pertanyaan di Instagram TV 9 Nusantara dan Facebook TV 9. Ya, Ustaz, kita lanjutkan kembali sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, Ustaz ya. Ketika kita mendengar bahwasanya pasti ciri-cirinya ulama wali songo itu adalah dengan lemah lembut ya gitu. Kemudian akhlak juga dikedepankan, Ustaz ya. Nah, berarti kalau ketika ada kemungkaran, apakah tidak tegas Ustaz wali songo itu, Ustaz ya? Baik, di dalam Al-Quran itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah termasuk wali songo bukan berarti memotong ayat itu, Ustaz. Jadi ta'muruna bil ma'ruf selesai. Wa tanhauna 'anil munkarnya dihilangkan. Tidak demikian. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf itu sebagai pilihan utama di dalam melakukan dakwah di bumi Indonesia. Ini pilihan Ustadz, kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang itu pilihan. Yang kedua, pada saat-saat tertentu, apalagi yang menyangkut fil usul atau dalam bahasa lain dalam masalah al-mujma'aleh, itu memang tegas Ustadz. Wali songo dulu ada Syekh Siti Jenar, yang kemudian oleh wali songo itu bukan dimarginalkan ya semacam begitulah. Itu sebagai bentuk ketegasan wali songo. Kalau misalnya kita lihat di kitab-kitabnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, itu ada al-munkarat itu artinya apa? Sebenarnya kita itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu sama-sama kita amalkan, cuman kita lebih banyak memilih ta'muruna bil ma'ruf. Kalau sekiranya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, kita bisa menyelesaikan dakwah Islamiyah ya di bumi Indonesia ini, mengapa tidak, Ustaz? Contoh misalnya seperti di zaman Hindu terjadi ada semacam ritual atau untuk menghilangkan rasa kekecewaan, rasa sakit hati, rasa sedih yang mendalam ketika ada keluarga meninggal dunia, kan selama berhari-hari di Hindu itu ya minum-minuman dan lain, ya didakwai oleh wali songo secara bertahap, diisi dengan tahlilan, diisi dengan memberikan sedekah dan semacam ini. Ini bagian daripada metodologi dakwah wali songo, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sekiranya kalau masih dengan cara yang ma'ruf itu bisa memberikan solusi kepada umat Islam, mengapa tidak? Jadi kalau ada istilah orang Madura itu begini, Ustaz, ikan ingin didapat
tetapi air tidak sampai keruh. Oh gitu. Itu bahasa Indonesia, Ustaz. Ya, saya Indonesiakan, Ustaz. Ya, kalau bahasa Madura ini Ya, nanti tidak paham, Ustaz. Gitu, ya. Jadi ikan ingin didapat tetapi air tidak sampai keruh. Nah, inilah yang barangkali menjadi khasais atau jadi khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ya sampai sekarang gitu. Saya tadi mau tanya sampai sekarang, berarti sampai sekarang sudah ditekankan antum berarti ya. Tadi saya mau tanya, apakah ciri khas dakwah Wali Songo itu bisa diterapkan atau mungkin kebutuhannya itu diterapkan sampai sekarang? Ada yang mengatakan, oh sudah basi itu dakwah seperti itu. Sekarang itu dakwah dengan tegas gitu. Bagaimana Ustaz itu? Baik, jadi tegasnya Ahlussunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama itu dengan ilmu, Ustaz. Oh gitu ya, dengan ilmu. Contoh begini. Iya. Ada persoalan-persoalan kasus di masyarakat. Warga Nahdlatul Ulama itu tidak langsung memutus. Ditanya kepada ahli ilmu, bahkan dibasul masailkan. Itu sebagai bentuk ketegasan saya kira Ustadz, kehati-hatian yang kemudian hasil daripada kajian-kajian itu disampaikan kepada umat. Berarti jadi mengartikan tegas itu bukan ngebom kemudian dengan teriak-teriak, bukan, tetapi dengan ilmu. Walaupun demikian kita tidak menyalahkan orang yang dengan metode menyampaikan aspirasinya, teriak-teriak, kita tidak menyalahkan yang demikian, kita menghargai begitu, Ustaz. Oh begitu, Ustaz ya. Bahkan sampai saat ini, Ustaz ya, karakter-karakter yang ada di Bumi Nusantara ini itu juga butuh dengan akhlak, Ustaz ya. Dengan akhlakul karimah. Jadi kadang orang Nahdlatul Ulama itu atau kiai-kiai kita itu melihat persoalan-persoalan di negara ini dianggap diam, Ustaz. Iya. Padahal diamnya itu berijtihad. Diamnya itu beristikharah. Diamnya itu merenungi terhadap problematika umat. Gitu, Ustaz ya. Ya. Kemudian Ustaz, kalau kita lihat saat ini dakwah itu bukan saja di kehidupan nyata Ustaz, tapi di sosial media Ustaz ya, di dunia maya. Dengan kita itu berselancar di dunia maya, terdapat banyak sekali ragam metode dakwah Ustaz ya. Ini ada dakwah yang kutip itu radikal, ada yang dakwahnya itu santun ya. Itu menurut panjenengan bagaimana? Tapi sampai Ustaz ada telepon Ustaz ya. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Pak Tio dari Lampung. Pak Tio di Lampung. Alhamdulillah. Silakan Pak Tio yang tanyakan. Ya, Pak Tio. Mau bertanya, kalau dakwah itu seandainya dilalas dengan politik-politik pemerintahan itu gimana ya Pak Ustaz ya? Oh gitu, ya dihubungkan dengan politik pemerintahan ya berarti ya? Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya dengan seiring panasnya istilahnya itu percaturan politik ya, itu juga terkadang ya dai di Indonesia itu juga ikut di dalamnya Ustaz. Bagaimana kalau dakwah dihubungkan dengan politik Ustaz? Baik, dalam konteks keindonesiaan ya, Ustaz, kita dihadapkan banyak tipologi pendakwah ya. Ada yang memang memilih di jalur-jalur itu. Dia berdakwah tetapi di dalamnya ada muatan-muatan politik. Kemudian yang kedua, ada yang memisahkan antara politik dengan dakwah. Nah, inilah keberagaman di Indonesia. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana di dalam dakwah itu harus jelas bahwa si pendakwah benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saya meyakini, toh memangnya misalnya ada seorang kiai masuk di dalam politik, kemudian dia menjadi juru bicara politik dan lain sebagainya, tetapi dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang satunya tidak memilih jalur politik, dia steril, yang penting ngomong umat, kita hargai itu. Yang penting Ahlussunnah wal Jamaah
insya Allah walaupun perbedaan hanya perbedaan itu saja, tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai mensyirikan, tidak sampai ya melontarkan cacian satu sama lain. Gitu. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah pasti mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Soalnya repot Ustadz, mau tak halang masih banyak saudara-saudara kita yang. Jadi memang politik itu tergantung siapa yang menjalankan ya. Dalam istilah kita itu mungkin lebih mengenal kalau di NU itu adalah politik kebangsaan. Bagaimana menjaga keutuhan negara, bagaimana menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Ya, ketika ada suatu orang dai, ketika dakwahnya itu dengan politik, itu berarti hendaknya dihindari tentang kafir mengkafirkan, kemudian bid'ahkan atau menyalahkan Ustaz gitu. Betul. Ya. Gitu. Silakan, tidak masalah. Karena memang ya kita tidak bisa memaksa. Inilah ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz. Jadi tasamuhiyan. Iya. Wa tarahumiyan, ya, saling menghormati, saling mencintai walaupun berbeda, begitu Ustaz. Kita break Ustaz. Boleh. Nanti setelah itu kita lanjut kembali. Dan pemirsa, silakan pemirsa nanti di segmen keempat saya masih memberikan kesempatan untuk bertanya di 03156601009 atau lewat sosial media di Instagram TV9 Nusantara, Facebook TV9 dengan tagar Hujjah Aswaja TV9, kemudian pertanyaan pemirsa semuanya. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen keempat ini silakan pemirsa bertanya dengan kami atau juga ikut ya berbincang-bincang dengan Ustadz Fauzi dalam bahasan tema metode dakwah ulama Nusantara di 031566109 031566109 atau lewat sosial media di Instagram TV9 Nusantara dan Facebook TV9 dengan format tagar Hujjah Aswaja TV9 dan pertanyaan pemirsa. Ya, pemirsa, ada yang belum kita bahas Ustaz ya. Tadi sebelum telepon adalah tentang maraknya dai-dai di sosial media Ustaz ya. Yaitu memang sosial media itu tidak bisa kita itu umpamanya menghalang, nggak bisa. Semuanya itu bisa berdakwah Ustaz ya itu. Ya lulusan SMA pun itu bisa berdakwah kalau umpamanya menghafalkan gitu bisa saja. Karena ya memang di sosial media ya di YouTube itu ya YouTube itu ya kita itu ketika melihat pasti banyak sekali. Bagaimana menurut panjenengan tentang dakwah yang ada di sosial media ini dan himbauan panjenengan? Jadi taghayyarat ad-da'wah bi taghayyuril azman wal amginah. Saya kira taghayyarat at-tariqah bi taghayyuril azman wal amginah. Jadi metodologi berdakwah itu bisa saja berubah sesuai dengan perubahan zaman. Iya. Saya memberikan apresiasi kepada siapapun yang punya gairah dakwah yang kuat, Ustadz. Iya. Gairah mengajak orang lain dalam kebaikan luar biasa. Saya mengajak dan saya menghormati, saya menghargai dan saya memberikan apresiasi begitu, Ustadz. Cuman karena dakwah ini adalah mengajak, maka harus proporsional. Artinya apa? Jangan sampai berdakwah di luar batas kemampuannya. Ini malah bahaya Ustadz. Silakan aja orang lain sesuai dengan kemampuan dia. Jangan memaksa-maksakan. Nah ini yang kalau dipaksa-paksakan, dia tidak ahli dalam bab ini, kemudian menjawab persoalan itu malah menjadi masalah Ustadz. Ya, salah satunya adalah adallu nanti Ustadz. Salah satu permasalahan adalah khilafiyah Ustadz ya. Khilafiyah ya. Betul. Jadi silakan berdakwah siapapun, cuman harus secara proporsional. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya ya namanya era modern Ustadz, kalau dulu ada Sayyid Kutub, sekarang ada Sayyid YouTube Ustadz. Tinggal buka YouTube, sudah banyak penceramah, maka dilihat dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Ustadz yang kita dengarkan melalui YouTube itu harus jelas, akidahnya harus Ahlussunnah wal Jamaah.
Ya, ciri-cirinya jelas kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya Maturidi, Asy'ari dalam akidah, kemudian fikihnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, kemudian ikut tasawuf Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu saya kira jelas Ustadz begitu. Gitu. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Dan apakah kita bisa memilah bagaimana ketika kita tahu bahwasanya Ustadz itu adalah Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah Ustadz ya, dalam penyampaiannya apa dalam thariqahnya Ustadz ya? Sebenarnya di dalam Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah ini kan Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak begitu Ustadz ya. Karena ini merebut Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu Ustadz ya. Jadi sebenarnya jelas selain ciri-ciri yang tadi itu sebenarnya ada sisi-sisi yang sangat tampak para pendakwah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah dakwah yang cenderung mengkafirkan orang lain, ya, cenderung menyalah-nyalahkan pendapat orang lain, dianggap ya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya kira pendakwah-pendakwah yang perlu dihindari, bukan berarti memusuhi Ustadz ya. Jadi menghindari bukan berarti memusuhi, karena kenapa? Karena itu sudah jelas di luar faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tegas Ustaz, ini tegas Ustaz. Dalam memilih siapa pendakwah yang harus kita ikuti, siapa pendakwah yang harus kita jadikan sebagai rujukan harus jelas. Karena di dalam kitab Adwatus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah jelas kerangkanya Ustaz. Jadi kita itu mengambil ilmu dari mana itu harus kita lihat dulu, nazar dulu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Itu dikutip oleh Hadratus Syekh ya, pendapatnya Ibnu Sirin. Jadi kita itu belajar ilmu, ya, memahami ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi kita itu mengambil dari siapa ilmu itu. Itu penting Ustadz. Jadi kita tidak boleh sembarangan belajar ilmu agama, termasuk mengakses ustadz-ustadz dai-dai yang ada di per-YouTubean begitu Ustadz. Gitu. Jadi perlu adanya ilmu pembanding Ustadz ya. Ilmu pembanding. Yang ada di YouTube itu adalah merupakan khazanah saja ya. Khazanah ya bolehlah. Tapi yang jelas kalau sudah mengkafirkan orang lain, sudah membenci kepada negara, ajakannya benci kepada pemerintah, itu saya kira perlu dihindari Ustadz. Bukan berarti pemerintah ini tidak boleh dikritik ya. Beda antara benci dan mengkritik itu beda Ustadz. Begitu saja. Ya Ustadz, oleh karena itu bagaimana Ustadz kiat-kiat kita memilih guru Ustadz ya, memilih orang yang kita jadikan referensi ilmu keagamaan kita Ustadz ya. Jadi kalau saya itu sederhana Ustadz ya, memilih rujukan seorang ustadz, rujukan seorang guru, seorang panutan, maka carilah ustadz atau guru yang punya sanad keilmuan dengan kiai-kiai yang ada di pondok pesantren. Bisa saja ustadz tidak pernah mondok jadi ustadz, tetapi beliau punya guru yang sanad keilmuannya sambung kepada masyayikh yang ada di pondok pesantren. Jadi bukan berarti itu belum ustadz kok jadi pendakwah, belum pernah mondok kok jadi pendakwah. Itu bisa saja Ustadz belum pernah mondok, tetapi karena dia belajar kepada kiai yang punya sanad keilmuan sambung dengan kiai-kiai yang ada di pesantren, otomatis sambung dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak masalah Ustadz. Yang pertama adalah kita lihat sanadnya Ustadz ya. Yang kedua nanti Ustadz ya. Kita beri sebentar, setelah itu kita lanjut kembali. Ya pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya, Ustadz, kita lanjutkan Ustadz tentang bagaimana cara kita memilih guru atau ustadz ya yang berdakwah sebagai referensi ilmu keagamaan kita Ustadz ya. Yang pertama tadi adalah cari guru yang ada sanadnya Ustadz ya. Sanadnya betul. Terus kemudian Ustadz? Kemudian yang kedua, selain memang jelas akidahnya jelas, kemudian fikihnya jelas, kemudian akhlak ya,
Kemudian carilah guru yang tentu yang khasyah kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Ustadz, kita itu mungkin banyak melihat orang yang pintar ya, orang yang ahli di dalam masalah agama, tetapi tidak dibarengi dengan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus memilih atau berarti kita harus tahu tentang keseharian orang yang kita jadikan panutan untuk referensi keilmuan kita, Ustaz. Betul, Ustaz, karena itu yang mau kita jadikan rujukan, Ustaz. Selain paham agama, selain memang beliau itu kredibilitasnya kuat di dalam masalah keilmuan, juga orang yang punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ingin makmum, Ustaz, ingin ikut kepada beliau. Tapi kita, apakah boleh Ustaz kita itu suudzon kepada ustadz ini? Oh, tidak boleh ya. Ya kita kan punya insting tersendiri, Ustaz ya. Kita nggak boleh suudzon satu sama lain. Oleh karenanya saya punya konsep di dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau dakwah ulama Nusantara itu yang saya gali adalah tarahumiyan. Saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, gitu, saling mengasihi, bukan saling senggol-senggolan, Ustaz. Nah, ini kan siapapun, Ustaz ya, siapapun itu, dan tentu kita di NU itu kan terbuka, Ustaz. Tidak hanya sesama, mohon maaf, orang NU, tetapi di NU itu terbuka dengan teman-teman Muhammadiyah, kita terbuka, kemudian Ustadz dari ormas lain, kita saling menghargai, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, walaupun di tengah-tengah itu kita ada perbedaan begitu, Ustaz. Ya, Ustaz, kita tidak terasa, Ustaz, sudah di akhir segmen Hujjah Aswaja ini, Ustaz ya. Silakan, Ustaz, ditutup dengan kesimpulan, Ustaz ya. Baik, pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ulama Nusantara itu perlu kita gali, perlu kita jaga, perlu kita kawal bareng-bareng, karena yang demikian itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini kuat di bumi Indonesia, warga Nahdlatul Ulama paham Ahlussunnah wal Jamaah ini kuat, maka insya Allah Indonesia ini akan terus bertahan, bahkan menjadi mayoritas umat Islam dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dibanding negara-negara yang lain. Inilah saya kira yang demikian ini perlu kita terus kembangkan, perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bersamaan kita juga perlu berhati-hati menerima nutrisi-nutrisi keilmuan yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita fokus bagaimana menjaga, merawat ajaran dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, pemirsa, itu tadi bincang kita di surat ini tentang metode dakwah ulama Nusantara. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan bagi pemirsa, kita memberikan media untuk bertanya untuk Hujjah Aswaja. Silakan pemirsa bertanya di sosial media, di Instagram TV 9 Nusantara dan Facebook TV 9 dengan tagar Hujjah Aswaja TV 9 dan pertanyaan pemirsa. Nanti kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan pemirsa di program Hujjah Aswaja ini. Saya Putra Muda berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.